Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda siswa SMA, jumpa kembali dengan Pak Zulfi dari channel Rumah Fisika Pak Zulfi. Topik kita sekarang adalah pembahasan soal UTBK SBMPTN 2019 bidang fisika bagian keempat, soal nomor 34. Moto kita, dari soal kita pahami konsep. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share. Semoga bermanfaat. Soal 34 versi pertama. Kita diberikan gambar diagram PV dengan proses dari A ke B, B ke C, C ke A. 1 mol gas ideal monoatomik mengalami siklus seperti ditunjukkan pada diagram PV. Diagramnya diagram PV. Proses AB adalah isotermik. Jika temperatur gas pada proses AB adalah T, Kelvin, dan konstanta gas umum sama dengan R, J per mol kali K, serta AB dianggap garis lurus, maka kalor yang diserap gas selama proses AB adalah A. VA dikurang VB per 2 dikali VA dikurang PB. Nomor B. VA dikurang VB dibagi 2 dikali PA tambah PB. C. VB dikurang VA per 2 dikali PB dikurang PA. D. VB dikurang VA per 2 dikali PA dikurang PB. Dan yang E. VB dikurang VA per 2 dikali PA tambah PB. Oke, coba kita lihat solusinya. Oke, diketahui bahwa proses AB adalah isotermik. Karena itu delta U-nya sama dengan 0. Karena tidak ada terjadi perubahan temperatur. Jadi ini adalah isotermik. Nah, berdasarkan hukum pertama termodinamika, Q adalah delta U tambah W, maka karena delta U sama dengan 0, kita dapatkan Q kita sama dengan W. W kita peroleh dari luas di bawah kurva proses AB. Tapi di soal sudah disebutkan pula bahwa AB itu dianggap sebagai garis lurus. Sehingga proses isotermik AB ini itu bisa kita ganti dengan garis lurus seperti ini. Jadi proses ini kita ganti dengan garis lurus. Karena itu bentuk luas di bawah kurva tidak lagi berbentuk seperti ini, tapi mengikuti ini. Dia merupakan bangunan trapesium. Nah, kita lihat sisi yang panjangnya, kalau ini kita anggap sebagai sisi, itu PA. Dan sisi pendeknya adalah PB. Dan ini boleh kita anggap sebagai tinggi, yaitu VB dikurang VA. Nah, kita tahu luas trapesium adalah jumlah sisi sejajar dikali setengah tinggi. Sehingga dengan demikian, Q kita yang sama dengan W itu adalah ini. Setengah kali VB dikurang VA kali PA ditambah PB. Jadi jawaban kita adalah E. Jawaban kita adalah E. Soal nomor 34 versi 2. Kita juga diberi diagram, masih diagram PV, dengan narasi soalnya, sejumlah gas argon mengalami proses kuasi-statik dari keadaan A ke keadaan B, dari A ke B, kemudian ke keadaan C, dan kembali ke keadaan A, seperti ditunjukkan pada gambar. Anggaplah gas argon sebagai gas ideal. Sketsa grafik temperatur gas di temperatur gas sebagai fungsi volume pada proses AB yang mungkin adalah ini. A seperti ini, B, C, D,
dan E. Oke, kita coba lihat pembahasannya. Pertama, coba Anda kembali ingat bagaimana bentuk fungsi linear dan bentuk fungsi kuadrat. Fungsi linear Y sama dengan mx tambah C. Itu kemungkinannya bisa seperti ini. Kalau M-nya besar dari 0, gradiennya positif, dari kiri ke kanan dia naik. Kemudian kalau M sama dengan 0, garis datar, horizontal, dan kalau M kecil dari 0, dia turun, gradiennya negatif. Ini M-nya negatif. Sementara fungsi kuadrat, kita punya dua fungsi standar, yaitu membuka ke atas dan membuka ke bawah. Membuka ke atas untuk A besar dari 0, dari persamaan Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Kalau A-nya positif atau besar dari 0, dia membuka ke atas. Jadi ini juga atau ini, atau keduanya, itu merupakan persamaan garis AB. Jadi bisa saja kayak gini, atau kayak gini. Jadi itu merupakan persamaan kuadrat. Persamaan garis fungsi kuadrat kalau A-nya besar dari 0. Dia membuka ke atas, jadi bisa seperti ini, atau bisa seperti ini. Sebaliknya jika A-nya kecil dari 0 atau A-nya negatif, dia bisa kayak gini, atau bisa kayak gini. Nah, ini bentuknya, atau semuanya. Yang pertama terkait dengan fungsi linear dan fungsi kuadrat. Yang kedua, coba kita lihat apa itu proses kuasistatik. Nah, harap perhatikan, persamaan gas hanya dapat diterapkan jika gas tersebut telah berada dalam keadaan statik. Artinya tidak ada lagi proses yang berlangsung. Tidak lagi proses yang berlangsung dalam gas. Atau tidak ada lagi perubahan variabel-variabel termodinamika gas. Selama variabel-variabel berubah, maka kita tidak bisa menghitung nilai variabel itu. Misalnya, kita tidak bisa menghitung berapa nilai P kalau V-nya masih berubah. Kita hanya bisa menghitung nilai P pada P, V, dan T tertentu yang tidak lagi berubah pada saat kita menghitungnya. Persamaan-persamaan keadaan gas tidak bisa dipakai kalau masih ada perubahan V, T, maupun P. Tapi, jika proses yang terjadi berlangsung sangat lambat, jika proses yang terjadi berlangsung sangat lambat, maka setiap saat kita dapat menganggap bahwa gas seolah-olah berada dalam keadaan statik. Jadi jika proses berlangsung sangat lambat, maka setiap saat kita dapat menganggap gas seolah-olah berada dalam keadaan statik. Proses demikian disebut sebagai proses kuasistatik. Selama proses kuasistatik, persamaan gas dapat digunakan. Dengan demikian, selama proses berlangsung, kita dapat menghitung volume gas jika tekanan gas dan suhu gas diketahui. Itulah pentingnya proses kuasistatik. Jadi, boleh dikatakan proses statik semu. Nah, sekarang kita lihat jawaban kita. Untuk segmen garis AB ditanyakan, kita tahu pada segmen garis AB terlihat bahwa P sebagai fungsi dari V, atau kita tulis P kita fungsi dari V. Dan dapat dinyatakan karena dia persamaan garis lurus, kemiringannya positif, dapat dinyatakan sebagai P sama dengan MV tambah C. Atau kita sebut P kita sebanding dengan V. Ini P kita sebanding dengan P. Nah, persamaan gas ideal itu PV sama dengan nRT dapat ditulis menjadi, ya ini bisa kita tulis T-nya, T sama dengan 1 per NR dikali PV. Karena P-nya sebanding dengan V, maka ini menjadi V kuadrat. V dikali V, jadi V kuadrat. Karena ini adalah konstanta positif yang boleh kita anggap sebagai A, maka bisa kita tuliskan T kita sebanding dengan AV kuadrat, dengan A 1 per NR yang besar dari 0. Jadi kita lihat T kita adalah fungsi kuadrat yang A-nya besar dari 0. Jadi kemungkinannya ini atau ini. Jadi kalau kita lihat dari soal kita yang mungkin adalah yang D.
soal 34 versi ketiga. Sekarang kita hati-hati, kita diberikan bukan diagram PV, tapi diagram PT. Jadi diagram PT. Nah, hati-hati kita. Bentuknya mirip seperti ini juga, tapi diagramnya adalah diagram PT. Sejumlah gas argon mengalami proses kuasi-statik dari keadaan A ke keadaan B, kemudian ke keadaan C, dan kembali ke keadaan A, seperti tampak pada grafik ini. Anggaplah gas argon sebagai gas ideal. Grafik fungsi volume terhadap temperatur pada proses AB yang mungkin adalah ini, VT, vertikal ke atas, VT lurus dengan gradien positif, VT gradien negatif lurus juga, ini horizontal, dan ini bentuk seperti ini, persamaan kuadrat. Kita lihat pembahasannya. Oke, kita ingatkan kembali bahwa diagram ini bukan diagram PV, tapi diagram PT. Nah, kalau kita lihat bahwa proses AB dalam diagram PT membentuk garis lurus. Berarti P kita itu sama dengan T. Atau P sama dengan MT, karena dia berasal langsung dari titik nol, dengan M adalah gradien grafik PT yang nilainya konstan. Nah, persamaan gas ideal PV sama dengan nRT sekarang dapat ditulis menjadi P sama dengan nR per V dikali T. Nah, kalau kita bandingkan kedua persamaan ini, kalau kita bandingkan persamaan ini dengan ini, dapatkan bahwa M itu sama dengan nR per V, atau M kita sama dengan nR per V, atau berarti V sama dengan nR per M, yang tentu konstan, karena ini konstan, ini konstan. Jadi V kita konstan terhadap T, maka grafik yang benar adalah D. Sekarang Bapak ingin memberikan kuliah singkat untuk materi yang terkait dengan 3 variasi soal kita sebelumnya, yaitu teori kinetik gas. Teori ini berdasarkan hasil eksperimen yang dipelopori oleh Boyle, Gelusa, dan Charles. Nah, kita mulai dari hukum Boyle. Pada suhu tetap, volume gas berbanding terbalik dengan tekanannya. Pernyataan ini dapat tulis dalam bentuk seperti ini. V sebanding dengan 1 per P, dengan V volume dan P tekanan. Ini adalah kesebandingan antara V terhadap P. Kalau ingin kita buat dalam bentuk persamaan, tentu harus kita ungkapkan dengan konstanta pembanding. Pada kasus ini, kita tuliskan konstanta pembandingnya sebagai C1. Maka persamaannya menjadi V sama dengan C1 per P, atau PV sama dengan C1. Ini persamaan yang diperoleh dari hukum Boyle. Sekarang hukum Gelusa. Pada volume tetap, tekanan gas berbanding lurus dengan suhunya. Atau kita ungkapkan dalam bentuk P sebanding dengan T. P tekanan, T suhu. Nah, dalam itu persamaan menjadi P sama dengan C2 kali T, dengan C2 konstanta pembandingnya, atau P per T sama dengan C2. Seterusnya, hukum Charles. Pada tekanan tetap, maka volume gas berbanding lurus dengan suhunya. Berarti V sebanding dengan T. V volume, T suhu. Atau dalam bentuk persamaan, V sama dengan C3 kali T, dengan C3 adalah konstanta pembanding. Atau V per T sama dengan C3. Nah, sayangnya ketiga hukum ini ada batasan keberlakuannya atau tidak bersifat umum. Terlihat pada persamaan 1 kita ini, nilai C1 itu bergantung pada suhu. Artinya kalau suhunya berubah atau suhunya berbeda, C1 juga berbeda. Pada persamaan 2, nilai C2 bergantung pada volume. Artinya kalau volumenya berbeda, maka C2 juga berbeda. Nah, pada persamaan 3,
C3 bergantung pada tekanan gas. Pada tekanan berbeda, C3 juga berbeda. Sekarang kita lihat persamaan gas umum. Persamaan 1 sampai 3 yaitu PV sama dengan C1, P per T sama dengan C2, dan V per T sama dengan C3 merupakan hasil pengamatan pada gas yang mendekati sifat gas ideal. Tiap persamaan menghubungkan dua besaran gas yaitu P dengan V, P dengan T, dan V dan T. Adakah suatu persamaan yang menghubungkan ketiga besaran tersebut sekaligus? Jawabannya ada. Ternyata tiga hukum gas yang tertera pada persamaan 1 sampai 3 dapat dilebur menjadi satu persamaan. Itu ini. PV per T sama dengan C4. Nilai C4 tidak bergantung pada suhu, tekanan maupun volume gas. Jadi betul-betul konstan. Dan ternyata dari hasil pengukuran nilai C4 itu sama dengan N dikali R dan N besar dikali K. Jadi N kecil adalah jumlah mol gas, N besar adalah jumlah molekul gas, R adalah 8,315 Joule per mol K adalah konstanta umum gas, sedangkan K sama dengan 1,38 kali 10 pangkat 3 Joule per K adalah konstanta Boltzmann, dan hubungan jumlah partikel gas dengan mol gas adalah N besar sama dengan N kecil kali Na, dengan Na itu adalah bilangan Avogadro yang besarnya sama dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 molekul per mol. Ya. Nah, dengan C4 sama dengan NR atau N besar K, maka PV per T sama dengan NR atau PV sama dengan NRT atau PV sama dengan NKT. Oke, sekarang kita tinjau teorema energi partisi. Molekul-molekul gas ideal dalam satu wadah bergerak dalam arah sembarang. Misalkan kita punya kotak yang dimensinya D, D, D. Jadi kotak yang panjangnya D, lebarnya D, dan tingginya D. Kemudian kita tinjau satu partikel bergerak dalam kotak dari satu dinding ke dinding yang lain. Partikel itu akan membentur tiap dinding. Misalnya dari sumbu X sama dengan 0 sampai X sama dengan D, kemudian dipantulkan. Pantulannya itu dianggap sebagai pantulan yang lenting sempurna. Jadi, kita tinjau sebuah molekul yang mendekati dinding wadah dengan kecepatan V yang dapat diuraikan menjadi komponen Vx, Vy, Vz. Masing-masing komponen membawa momentum. Tumpukan dengan dinding wadah dianggap lenting sempurna. Coba kita tinjau komponen kecepatan arah X. Pertama, perubahan momentum sebuah partikel gas pada arah X. Itu delta Px sama dengan min Mvx dikurang Mvx. Jadi ini momentum akhirnya. Ingat pada materi bagian ketiga kita membahas tentang momentum. Ini adalah momentum akhir dan ini momentum awal. Momentum akhir berlawanan arahnya dengan momentum awal. Jadi delta Px adalah P akhir dikurang P awal. Karena ini negatif, berlawanan arah dengan arah semula, maka min Mvx dikurang Mvx. Hasilnya min 2 Mvx. Nah, tentu sama dengan F1 dikali delta T. Dengan F1 adalah gaya impuls dari dinding pada partikel. Jadi F1 delta T sama dengan delta Px. Sama dengan min 2 Mvx. Atau F1 sama dengan min 2 Mvx per delta T. Ingat F1 itu gaya dari dinding pada partikel. Delta T kita adalah perjalanan partikel kita dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan D kembali ke X sama dengan 0. Jadi jaraknya adalah 2D dibagi kecepatannya adalah Vx. Itu delta T sama dengan 2D per Vx. 2-nya bisa coret. Hasilnya adalah min Mvx kuadrat per D. Nah, ini adalah gaya yang diberikan dinding pada partikel dalam arah X. Maka gaya yang diberikan partikel pada dinding atau gaya pada dinding adalah ini, yaitu minus F1. Sama dengan minus dari min Mvx kuadrat per D atau positif Mvx kuadrat per D. Ini untuk satu partikel. Untuk banyak partikel,
tentu menjadi F sama dengan M per D. M per D ini dikali Vx1 kuadrat tambah Vx2 kuadrat dan seterusnya sejumlah N partikel, atau F sama dengan N M per D kali Vx rata-rata, di mana Vx rata-rata adalah Vx1 kuadrat tambah Vx2 kuadrat tambah Vxn kuadrat dibagi N. Karena V memiliki komponen Vx, Vy, dan Vz, maka V kuadratnya adalah Vx kuadrat tambah Vy kuadrat tambah Vz kuadrat. Hal ini berarti juga V rata-rata kuadrat itu berarti sama dengan Vx rata-rata kuadrat tambah Vy rata-rata kuadrat tambah Vz rata-rata kuadrat. Dengan asumsi semua partikel gas bergerak secara acak, maka secara statistik Vx kuadrat rata sama dengan V kuadrat rata sama dengan Vz kuadrat rata. Nah, kita ambil saja dalam arah X, maka V kuadrat rata sama dengan 3 Vx kuadrat rata. Dengan demikian, Vx kuadrat rata sama dengan 1/3 V kuadrat rata. Maka F kita, ini kita ganti dengan 1/3 V kuadrat. Maka dapatnya F kita adalah N per 3, F ini sama dengan N per 3 MV kuadrat rata per D. Karena adanya gaya ini yang menekan dinding, tekanan yang dirasakan oleh dinding yang tegak lurus dengan X, yaitu dinding ini, itu sama dengan F per A luas dindingnya, atau F per D kuadrat. Nah, F itu adalah ini, kalau kita masukkan, itu menjadi 1/3 N per D pangkat 3 MV kuadrat rata. D pangkat 3 adalah volume. Kita tuliskan sebagai V, maka samanya menjadi, tekanannya menjadi 1/3 N per V volume MV kuadrat rata-rata. Dengan sedikit manipulasi, itu kita kalikan dengan 2, kemudian kita bagi dengan 2, maka P sama dengan 2/3 N per V volume kali setengah MV kuadrat rata-rata. Nah, V bisa kita daruaskan, hasilnya PV sama dengan 2/3 N kali setengah MV kuadrat rata. Nah, PV kan sama dengan N KT. Maka N-nya bisa kita coret. Coret N-nya. Hasilnya KT sama dengan 2/3 kali setengah MV kuadrat rata. Atau setengah MV kuadrat rata sama dengan 3/2 KT. Kalau kita ingin kembali ke bentuk komponen rata-ratanya, itu Vx kuadrat rata-rata, maka hasilnya adalah setengah KT. Karena Vx kuadrat rata adalah 1/3 V rata-rata. 1/3 V rata-rata. Ini menggambarkan energi kinetik rata-rata dalam arah X, yang mengungkapkan kebebasan partikel kita bergerak dalam arah X. Artinya, energi kinetik rata-rata dalam satu derajat kebebasan, yaitu dalam arah X, sama dengan setengah KT. Jadi setengah KT itu menggambarkan energi rata-rata untuk satu derajat kebebasan. Pada kasus kita ini adalah dalam arah X. Dalam arah Y juga setengah KT, dalam arah Z juga setengah KT. Maka energi rata-rata yang dimiliki oleh molekul kita yaitu setengah MV kuadrat rata sama dengan 3/2 KT. Itu kita ungkapkan dalam bentuk E rata-rata seperti ini, sama dengan 3/2 KT. Jadi ini berarti 3 derajat kebebasan. Ini masing-masing 1 derajat kebebasan. Nah, inilah yang disebut sebagai teorema energi partisi. Itu energi rata-rata untuk tiap derajat kebebasan yang dimiliki molekul sama dengan setengah KT. Energi dalam gas. Telah kita peroleh bahwa energi rata-rata
satu molekul gas adalah E rata-rata sama dengan 3/2 kT, maka untuk N molekul gas, terdefinisi energi dalam U sebagai energi total dari seluruh molekul gas. Untuk gas monoatomik, U kita adalah N E rata-rata sama dengan 3/2 NKT sama dengan 3/2 N kali Na KT atau sama dengan 3/2 nRT. Dengan N jumlah mol gas, Na bilang Avogadro, dan berlaku hubungan R sama dengan NaK. K adalah konstanta Boltzmann. Untuk gas diatomik, pada suhu rendah, energi dalamnya sama dengan energi dalam gas monoatomik. Tapi pada suhu sedang, yaitu sekitar 500 Kelvin, terdapat tambahan 2 derajat bebas lagi, yaitu derajat bebas untuk rotasi molekul terhadap pusat masanya. Itu contohnya di sini, rotasi dalam arah sumbu Z dan rotasi dalam arah sumbu X. Sementara rotasi di sini itu kita abaikan. Nah, molekul itu ukurannya kecil sekali. Dengan demikian, ada tambahan 2 kali setengah nRT. Untuk gas diatomik pada suhu tinggi, yaitu sekitar 1000 Kelvin, terdapat tambahan 1 derajat bebas lagi yang terkait dengan vibrasi. Sini molekul sudah mulai saling bervibrasi satu sama lain, sehingga total derajat kebebasannya menjadi 7, atau energi dalamnya sama dengan 7/2 nRT. Sekarang kita bahas kerja yang dilakukan oleh gas. Bayangkan gas dalam satu tabung tertutup dengan penutup berupa piston yang luas penampakannya A yang dapat bebas bergerak. Misalkan mula-mula gas memiliki tekanan sebesar P ketika volumenya V. Jika tekanan P yang menghasilkan gaya F sama dengan P dikali A mampu menggerakkan piston sejauh dy, sehingga volume gas menjadi V tambah dV, maka berarti gas tersebut melakukan kerja pada piston. Dikatakan melakukan kerja pada lingkungannya, yang besarnya dV sama dengan FDY sama dengan PA kali DY sama dengan P dV, karena ini sama dengan dV. Oke, ini piston kita naik sebesar dy, karena gas melakukan kerja pada piston atau pada lingkungannya. Nah, karena dV positif, maka dV juga positif. Dan dikatakan gas melakukan kerja positif ketika gas sedang mengembang, dan negatif jika sebaliknya, atau gas menyusut. Kerja total yang dilakukan gas ketika volumenya berubah dari VI sampai VF adalah W sama dengan integral P dV dengan batas-batas dari VI sampai VF. Ini VI sampai VF dalam diagram PV. Nah, inilah luas area di bawah kurva proses dari I ke F. Luas inilah yang menjadi kerja total dari gas ketika volumenya berubah dari VI menjadi VF. Nah, kerja yang dilakukan oleh gas bergantung pada keadaan awal, VI, dan keadaan akhir, yaitu PF, VF, serta proses, yaitu lintasan yang ditempuh antara kedua keadaan itu. Contohnya ini, dari I ke F menggunakan lintasan ini, berbeda kerjanya dibanding I ke F menggunakan lintasan yang ini. Dan berbeda pula kerjanya kalau menggunakan lintasan ini. Berbeda lintasannya. Berbeda kerjanya karena berbeda luasnya. Dan kalor, lamanya Q, adalah energi panas yang dapat diterima dan diteruskan oleh suatu benda ke benda lain secara hantaran atau konduksi, penyinaran atau radiasi, atau aliran atau konveksi. Kalor mengalir jika ada perbedaan temperatur. Karena temperatur adalah salah satu dari 3 variabel dalam diagram fasa, yaitu PVT, maka jumlah kalor yang masuk atau keluar dari gas juga bergantung pada proses yang terjadi pada gas.
Jika proses tersebut melibatkan perubahan temperatur, maka terjadilah aliran kalor. Sebelumnya sudah kita dapatkan bahwa W bergantung pada proses, Q juga bergantung pada proses, tapi uniknya Q dikurang W itu tidak bergantung pada proses, dan nilainya sama dengan perubahan energi dalam gas atau delta U. Hal ini diungkapkan dalam bentuk hukum 1 termodinamika, yaitu untuk setiap proses, apabila kalor Q diberikan pada sistem dan sistem melakukan kerja W, maka selisih energi yaitu Q dikurang W sama dengan perubahan energi dalam sistem delta U, atau delta U sama dengan Q dikurang W, atau bentuk lain Q sama dengan delta U tambah W. Nah, perhatikan, kalau Q masuk sistem maka Q-nya positif, kalau Q keluar sistem maka Q-nya negatif. Kalau W masuk sistem atau kerja dari lingkungan ke sistem maka kerjanya negatif. Kalau sistem melakukan kerja pada lingkungan maka kerjanya positif. Sebaliknya kalau kalor yang masuk dari lingkungan ke sistem maka Q-nya positif. Kalau kalor keluar dari sistem ke lingkungan maka Q-nya negatif. Nah, sekarang kita lihat proses-proses termodinamika. Pertama, proses isobarik. Proses isobarik adalah proses perubahan keadaan gas pada tekanan tetap, bar, tekanan tetap. Jadi, P-nya tetap. Dengan itu, luasnya tinggal dikalikan saja P dikali delta V, luas ini. P kali delta V, atau berarti Q kita adalah delta U tambah P delta V, karena W-nya sama dengan P delta V. Yang kedua, proses isokarik, yaitu proses perubahan keadaan gas pada volume tetap. Dan karena volume tetap, kerjanya 0. Otomatis Q sama dengan delta U tambah 0, atau Q sama dengan delta U saja. Nah, berikutnya proses isotermik, itu proses perubahan gas pada temperatur tetap. Pada temperatur tetap, itu karena temperaturnya tetap, tidak ada perubahan energi dalam, karena energi dalam terkait dengan temperatur. Perubahan yang di dalam terkait dengan perubahan temperatur. Maka delta U sama dengan 0. Dan W, karena grafiknya seperti ini, grafik perubahan isoterm seperti ini, W-nya adalah nRT ln VF dikurang VI. Itu adalah integral ini. W ada integral P dV dengan batasnya VI sampai VF, atau dengan mengganti P sama dengan nRT per V seperti ini. Jadi nRT per V dV. Karena nRT-nya konstan untuk isotermik, maka bisa keluar dari integrasi. Jadi W sama dengan nRT integral dV per V. Nah, integral C per V dV itu sama dengan ln V dengan batas-batasnya adalah VF VI. Ya, dari batas bawahnya VI, batas atasnya VF. Itu berarti ln VF dikurang ln VI atau ln VF per VI. Kita dapatlah ini. Q-nya itu berarti sama dengan W. Karena delta U sama dengan 0, maka Q sama dengan W. Itu proses isotermik. Terakhir, proses adiabatik. Proses adiabatik adalah proses perubahan keadaan gas tanpa terjadinya pertukaran kalor antara gas dengan lingkungannya. Artinya Q-nya sama dengan 0. Q sama dengan delta U tambah W, berarti 0 sama dengan delta U tambah W. Maka delta U kita sama dengan min W. Oke, ini penjelasan singkat untuk teori kinetik gas. Masih banyak materi yang harus Anda pahami terkait dengan termodinamika ini. Insya Allah nanti akan kita bahas untuk soal-soal yang bersesuaian pula. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.